Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Shadaqa wa'dah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan iktikaf singkat kita pada subuh kali ini seluruhnya disertai dengan rahmat, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Dengan segala nikmat dan karunia Allah sempurna kebaikan kita, sehingga kalau bukan karena pertolongan Allah, kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang merugi. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena kemuliaan dan rahmat Allah, kita termasuk ke dalam golongan manusia yang merugi. Siapa yang merugi? Manusia yang tidak beriman, tidak beramal soleh, dan tidak saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema, penyesalan yang tidak ada gunanya. Setiap manusia pasti pernah menyesal, tapi selama penyesalan itu di dunia, penyesalan itu insya Allah ada manfaatnya. Sampai Rasul SAW mengatakan, an-nadamu taubah, menyesal itu adalah taubat kalau penyesalannya di dunia. Karena nanti ada manusia yang menyesal, tapi penyesalan ini sudah tidak lagi ada manfaatnya. Sampai Al-Quran menggambarkan yaumul hasrah. Ya, di dalam surah Maryam ayat 39 ada satu hari di mana semua manusia akan menyesali apa yang sudah dilakukannya. Ya, di dalam surah Maryam ayat 39 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wahum fi ghaflati wahum la yu'minun. Ya, dan berilah peringatan tentang hari penyesalan. Ya, hari penyesalan ini nama lain dari hari kiamat. Hari kiamat itu banyak nama Bapak Ibu. Di antara nama hari kiamat itu adalah yaumul hasrah, hari penyesalan. Kenapa? Karena di hari itu segala perkara diputuskan. Yang berbuat keburukan Allah putuskan dengan memberikan balasan keburukan. Yang berbuat kebaikan Allah putuskan dengan memberikan kebaikan. Ya, tapi siapa yang menyesal? Mereka yang lalai dan juga tidak beriman. Ya, kalau lalai itu dia mungkin punya iman tapi lalai. Tapi kalau tidak beriman berarti kafir, tidak ada iman. Nah, sehingga ini yang kita tidak boleh merasakan keadaan yang dikatakan hari penyesalan. Kita jangan sampai Bapak Ibu dirahmati Allah, kita merasakan hari penyesalan. Walaupun nanti orang-orang beriman juga menyesal, tapi penyesalan orang beriman itu jauh lebih baik dibandingkan penyesalan orang-orang yang kafir. Bapak Ibu dimuliakan Allah,
dari sejak kapan manusia itu menyesali sesuatu yang tidak ada manfaatnya, atau menyesali sesuatu yang tidak lagi berguna. Ya, Al-Quran menggambarkan ada beberapa penyesalan, dan nanti kita akan melihat bagaimana solusinya supaya kita tidak menjadi manusia yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, ada penyesalan ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut digambarkan di dalam surah Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Ini perintah untuk berinfak. Tapi yang menarik, Allah menggunakan dhamir nahnu wa anfiqu mimma razaqnakum. Setiap ayat yang berhubungan dengan perintah untuk kita berinfak, wa mimma razaqna. Nah, itu kata ulama menunjukkan li ta'zim, itu yang pertama, sebagai makna Allah itu agung, Allah itu dengan kemuliaannya. Tapi ada arti lain, nah itu kenapa dengan nah? Ini menunjukkan bahwa rezeki yang Allah sampaikan kepada kita melibatkan banyak makhluk Allah. Jadi rezeki yang sampai ke Bapak Ibu itu melibatkan banyak makhluk Allah, ada peran di sana. Ya, di antaranya malaikat Allah namanya Mikail. Ya, malaikat Mikail itu kan malaikat yang kita kenal yang membagikan rezeki. Makanya Allah mengatakan kami. Ya, Allah ketika mengatakan kami bukan berarti Allah itu ada dua, Allah ada tiga. Tapi di sini Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa ada keterlibatan yang lain, ya, selain Allah. Artinya betapa hebatnya Allah, Bapak Ibu. Sementara kadang-kadang kita lupa bersyukur. Satu beras yang ada di rumah kita, kita tidak tahu petaninya siapa. Yang kita tahu kita hanya tinggal masak makan. Ya, tapi pernah nggak Bapak Ibu terfikir mendoakan petani itu? Ya, ini Bapak petani, ya Allah terima kasih ya, ini kalau bukan karena perjuangan petani juga ini nggak sampai beras ini ke rumah. Belum lagi yang mengirim ke agen berasnya. Oh, itu kalau diurutkan panjang itu, sampai bisa beras itu masuk ke dalam rumah kita. Itu baru beras, belum air minum. Ya, siapa yang mengirim dari tempat penyulingan airnya? Bahkan pekerjanya kita nggak tahu. Makanya syukur itu ketika kita bersyukur, ya, ada satu hadis Nabi mengatakan man la yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Ini terkadang perlu Bapak Ibu untuk mensyukuri nikmat Allah. Ya, terkadang perlu kita lihat ke belakang. Ini siapa ini yang bisa membuat ini sampai ke sini? Ini siapa ini petaninya? Ini siapa yang mengantarkannya? Ya Allah, siapapun dia saya tidak kenal, tapi terima kasih. Saya doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Nah, itu bagian daripada ungkapan terima kasih kepada manusia walaupun kita tidak kenal, kita tidak tahu. Nah, karena rezeki itu kalau kita perhatikan itu banyak melibatkan makhluk-makhluk Allah. Ya, makanya kalimatnya selalu wa mimma razaqnahum yunfikun wa anfiqu mimma razaqnakum. Nah, di ayat ini Allah berbicara tentang perintah untuk menginfakkan sebagian rezeki. Kapan
sebelum datangnya kematian. Nah, jadi perintahnya datang, kata Allah, min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Karena kalau sudah datang kematian, disinilah letak penyesalannya. Orang-orang akan mengatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah, seandainya, atau mengapa engkau tidak menunda atau menangguhkan kematianku ya Allah, supaya aku bisa bersedekah dan menjadi orang soleh, atau aku bisa bersedekah dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Subhanallah, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ini penyesalan yang pertama dalam keadaan sakaratul maut. Jadi ketika seseorang ditarik ruhnya, ya, dipisahkan dari jasadnya, ternyata ada penyesalan pertama, mereka meminta supaya Allah tangguhkan ajalnya, ya, punya keinginan untuk bersedekah atau menjadi orang-orang yang soleh. Nah, ayat ini juga sering menjadi pertanyaan, apa maksud dari kata sodako? Kenapa jenazah ini atau mayit ini minta ditangguhkan kematiannya supaya bisa bersedekah? Kenapa kalimatnya sedekah? Kenapa nggak sholat? Kenapa nggak baca Quran? Kenapa nggak maris taklim? Ternyata kata sebagian ulama tafsir, fa'asodako di sini maknanya zakat, ya, membayar zakat. Jadi orang ini menyesal karena di dunia tidak membayar zakat. Ketika sudah sakaratul maut datang menghampirinya, baru dia ingin membayar zakat. Nah, artinya Bapak Ibu dimuliakan Allah, ternyata memang membayar zakat itu berat bagi sebagian orang. Walaupun dia sholat. Jadi ada orang-orang yang sholat, dia sholat tapi tidak mau membayar zakat. Dan ini pernah terjadi di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai marah betul. Ya, kalimatnya, aku akan bunuh orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu. Itu kata Abu Bakar. Sampai Umar bin Khattab, ya, kalimatnya kata Abu Bakar, aku akan perangi, ya, bukan bunuh, tapi aku akan perangi siapa yang tidak mau bayar zakat. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Abu Bakar, bukankah mereka sholat? Bukankah mereka juga puasa Ramadan? Bukankah mereka juga haji? Ya, kenapa engkau ingin memerangi mereka? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku tidak suka kalau ada umat Islam yang memisah-misahkan syariat Islam. Karena zakat itu bagian daripada rukun Islam. Ya, Islam ini berdiri bukan berarti sholat itu lebih bagus atau zakat itu lebih utama atau puasa itu lebih baik. Tapi bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu berdiri karena 5. Bisa kuat itu karena 5. Dan ini terjadi, ada orang-orang di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu yang nggak mau zakat, Bapak. Sehingga tidak menutup kemungkinan di zaman sekarang ini pun ada orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Padahal dia sudah mencapai nisabnya, dia sudah mencapai haulnya, tapi tidak mau bayar zakat. Itu zakatnya cuma 2,5%. Kalau orang Syiah, Pak, zakatnya 20%. Syiah, ya, 20%, tapi tidak diberikan kepada asnaf, ya, tetapi diberikan kepada imam-imam mereka. Itu zakatnya orang Syiah. Nah, kalau kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah 2,5%. Bayangkan kalau zakat 20%, wah, lebih berat lagi tuh. Itu pun haulnya 1 tahun. Coba kalau zakat itu tiap bulan, lebih susah lagi. Ya, karena Allah tahu. Makanya kalimat Qur'annya selalu dengan kata-kata wa mimma atau wa anfiqu mimma. Mimma itu menunjukkan sebagian. Berarti nggak banyak lah kalau sebagian, ya, kecil dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Oke, ini ayat 10.
menjelaskan tentang penyesalan orang-orang yang ketika hidup hartanya tidak dikeluarkan untuk berzakat ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 11 Allah menjawab penyesalan mereka dengan jawaban wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kata Allah, dan sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Jadi nggak bisa, nggak mungkin kalau sudah datang kematian ditangguhkan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Diakhirkan sesaat saja nggak mungkin, apalagi dipercepat juga nggak bisa. Nah, itulah ajal. Ini penyesalan pertama ketika sakaratul maut. Di surah Al-Mu'minun ayat 99 ya, Allah juga berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'mala sholihan fima taraktu. Ya Allah, apabila datang kematian, ya, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ya, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Nah, ini penyesalan yang kedua. Ada orang yang sudah dalam keadaan mati, dicabut nyawanya, lalu mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Apa tujuannya? Agar aku berbuat amal soleh yang aku tinggalkan di dunia dulu. Jadi ini orang nggak pernah ibadah Pak, sholat ditinggal, ya, baca Quran ditinggal, majelis taklim ditinggal, puasa ditinggal, begitu mati baru minta dikembalikan supaya bisa melakukan semua perintah Allah. Dan apa komentar Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Nggak bisa kata Allah, nggak mungkin, mustahil. Sudah wafat, sudah mati, ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh, tidak bisa kata Allah. Kenapa? Karena wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka itu sudah ada barzah sampai hari kebangkitan. Nah, ini penyesalan yang terjadi kepada seseorang yang sakaratul maut, yang di hadapannya sudah ada barzah, maka tidak bisa untuk kembali. Ini penyesalan yang tidak ada guna. Ini yang pertama. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Yang kedua, ada penyesalan ketika sudah di padang mahsyar. Ini urutan ya, dari sakaratul maut lalu pindah ke padang mahsyar. Karena nanti kalau sudah di alam barzah tinggal nunggu dibangkitkan. Dibangkitkan itu pasti di padang mahsyar. Kita dikumpulkan di sana. Nah, ini digambarkan di dalam surah Al-Fajr ayat 25 dan 23 dan 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waji'a yauma idzin bi jahannama yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Bapak Ibu dimuliakan Allah, nanti ketika malaikat itu sudah disuruh Allah untuk berbuat membuat saf di padang mahsyar. Jadi prosesnya pertama, ketika bumi itu dihancurkan, alam semesta dihancurkan, saling berbenturan, ya, faduk kata dak kata wahidah, ya, wahumilatil ardu wal jibalu faduk kata dak kata wahidah. Itu yang namanya gunung, kemudian tercabut dari tempatnya, lalu bumi juga Allah hancurkan, gunung berbenturan, lalu semua dihancurkan. Maka Allah perintahkan malaikat turun. Ini sudah berganti tempat, namanya padang mahsyar. Apa tujuan malaikat turun? Malaikat membuat saf, ya, soffan kata Quran. Sof itu artinya lurus dan rapat, itu sof. Jadi kalau kita disuruh bikin saf berarti maknanya lurus dan rapat. Kalau lurus gampang karena ada garis. Nah, yang rapat tuh agak susah. Yang rapat agak susah karena sebagian kita terkadang ada yang tidak nyaman Pak. Kalau dirapatkan kaki itu kadang dia geser lagi. Kalau sudah begitu jangan dikejar. Kadang dirapatkan geser lagi, akhirnya sampai ujung sana keluar. Ya sudah, kalau tidak nyaman ya sudah. Nah,
malaikat ketika di padang mahsyar membuat saf atas perintah Allah. Setelah itu waji'a yauma idzin bi jahannam, maka didatangkanlah neraka jahanam. Jadi jahanam ini Bapak Ibu dimulakan Allah, makhluk Allah yang nanti akan didatangkan di padang mahsyar, sehingga membuat semua orang menyesal. Ya, melihat jahanam itu menyesal. Ya, orang kafir menyesal, orang beriman juga bisa menyesal. Bahkan digambarkan dalam ayat ini, ketika melihat jahanam, yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Semua manusia saat itu mengingat apa yang pernah diperbuatnya. Subhanallah, semua ingat, memorinya tuh semuanya kembali, Pak. Yang lupa itu semuanya ingat apa yang dilakukannya dulu di dunia. Ya. Yang dulu pernah waktu kuliah makan gorengan 5 ngaku 3, itu semua ingat. Ya, kalau kata orang Sunda darmaji gitu ya. Apa tuh darmaji? Dahar 5 ngaku hiji gitu ya. Subhanallah. Ya, apa yang kita lakukan kita tahu ya, pernah nuker sendal orang dulu mungkin ya. Dan semua itu ingat. Orang-orang kafir ya, dia menyesal ketika melihat jahanam. Kenapa? Karena dia nggak beramal soleh. Dia sudah tahu tempatnya di sana nanti. Tapi orang beriman, apa yang disesalinya? Dia menyesal, ya Allah, kenapa dulu saya sholat zuhur tapi nggak ba'diyah ya? Padahal ada waktu itu. Ya Allah, kenapa kemarin ke masjid sholat subuh tapi nggak sholat fajar? Padahal belum iqamah itu. Ya Allah, kenapa berbakti kepada orang tua kok tidak optimal? Padahal saya mampu. Ya Allah, kenapa dulu nggak ikut duduk di majelis taklim? Ya, padahal waktu itu saya hadir ada, tapi kenapa saya justru di luar, saya asik ngobrol. Nah, semua itu akan ingat. Semua itu akan akan menjadi penyesalan. Tapi kata Allah, ya fa anna lahu dzikra, dikatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, sampai orang-orang itu mengatakan, ya Allah, seandainya dulu aku mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Maksudnya hidup di padang mahsyar saat itu. Ya, seandainya dulu aku beramal untuk yang sekarang ini. Tapi semua itu hanya angan-angan. Nah, orang-orang kafir, ya mereka mengatakan, ya Allah, celakalah aku. Kalau orang beriman penyesalannya tadi hanya menyesali kenapa nggak optimal, kenapa nggak ditutup dengan sunnah, kenapa nggak ini. Tapi orang kafir mengatakan, ya Allah, celakalah aku, karena melihat jahanam. Bapak Ibu tahu jahanam itu Allah datangkan dalam satu riwayat yang sahih, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Malaikat membawa atau jahanam didatangkan dengan 70.000 tali tampar atau rantai. Ada yang mengatakan rantai. Jadi jahanam itu didatangkan ada 70 tali tampar atau 70.000 rantai. Dan setiap rantai itu, setiap tali itu ma'akuli zimamin sab'una alfa malakin yajuruna. Setiap rantai itu atau tali tampar ada 70.000 malaikat yang menariknya. Berarti 70.000 tali, setiap tali 70.000 malaikat. Itu kalau dijumlahkan kira-kira ada 4.900.000 sekian malaikat itu. Dan Bapak Ibu tahu malaikat itu fisiknya sebesar apa? Kalau melihat dari satu malaikat yang memikul arsy, ya, yang satu malaikat memikul arsy, satu saja, itu daun telinga sampai ke pundaknya sejauh 70 tahun perjalanan. Itu fisik malaikat. Bahkan dalam riwayat kita mendengar Jibril itu mempunyai situ mi'ah janah, ya, mempunyai 600 sayap. Dan satu sayapnya kalau dikepakkan itu tertutup sampai dari timur dan barat, ufuk timur dan ufuk barat, semua tertutup dengan satu sayap Jibril. Berarti malaikat itu besar atau kecil? Besar. Ya, makanya di saat melihat keadaan ini orang-orang kafir, dia katakan celakalah kami.
Karena penghuni jahanam itu nanti Bapak Ibu gigi gerahamnya sebesar Jabal Uhud. Itu penghuni jahanam. Naudzubillah. Itu kalau gerahamnya sebesar Gunung Uhud, badannya sebesar apa? Ya, supaya merasakan sakit kata Allah. Supaya merasakan pedihnya azab. Diperbesar badannya. Nah, itu yang membuat mereka menyesal. Ya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, seandainya aku dulu beramal soleh untuk hidupku sekarang ini. Tapi nggak bisa. Itu hanya angan-angan. Nah, itu ketika di padang mahsyar. Kemudian ada penyesalan yang ketiga di yaumil hisab, ketika dihisab. Ya, ketika dihisab ada penyesalan ketika hisab. Ini digambarkan di dalam surah An-Naba ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'udzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, ini orang-orang kafir ketika melihat binatang itu dijadikan debu, nah, mereka menyesal. Karena nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika sudah di padang mahsyar, para nabi pertama kali akan dihisap oleh Allah. Jadi yang pertama kali dihisap adalah para nabi, para rasul. Diangkat yartafi'u ila darajatil a'la, diangkat lebih tinggi dari kita, itu para nabi. Jadi kita menyaksikan para nabi dihisap. Tapi sebelum itu binatang lebih dahulu dikisos, diselesaikan urusannya. Kalau kisos tuh yang dulu mencakar di dunia disuruh mencakar lagi oleh Allah, balas mencakar. Yang dulu menanduk balas tanduk. Itu namanya kisos, Pak. Dorbu bitorbi, al-qatlu bil qatli. Ya, bunuh balas bunuh, pukul balas pukul, itu namanya kisos. Nah, setelah selesai binatang dikisos, maka Allah katakan kunu turaban, jadilah kalian tanah. Nah, melihat kejadian itu orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya aku dulu jadi tanah. Itu Pak, penyesal Pak. Ada ulama yang mengatakan seandainya dulu aku jadi binatang, enak nggak dihisap tapi dikisos jadi tanah. Dulu ketika di dunia dipanggil monyet marah, katanya mau jadi binatang. Subhanallah. Nah, itu gambaran penyesalan ketika akan dihisap. Belum dihisap tapi akan dihisap. Orang-orang menyesal. Yang keempat, ini yang lebih parah lagi, penyesalan manusia ketika di dalam neraka. Naudzubillah. Ya, ini nanti menarik Pak, ada beberapa poin yang kita bisa ambil hikmah. Allah gambarkan dalam surah 35 ayat 37 surah Fatir. Ada orang-orang yang dia sudah masuk ke neraka, lalu dia teriak-teriak kepada Allah. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi ma tadzakkaru wa ja'akumun nadhir fadzuqu famalidz zalimina min nasir. Ini orang sudah di neraka, lalu dia teriak, apa yang mereka teriakan? Ya Rabb, ya Allah, keluarkan kami, akhrijna. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Kami akan beramal soleh yang berlainan dengan amalan yang kami telah kerjakan. Maksudnya kalau dulu dia maksiat, nanti dia akan taat. Kalau dulu dia tidak sholat, nanti akan sholat. Kalau dulu tidak pernah ngaji, dia akan ngaji. Itu maksudnya berlainan. Tapi lihat komentar Allah, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ini yang kita pertebal ya. Lihat unik ayat ini. Coba mundur tadi ayat yang kita bahas penyesalan ketika sakaratul maut. Ketika ada orang dalam keadaan sakaratul maut, lalu dia minta ditunda supaya bisa beramal soleh, apa kata Allah? Supaya bisa membayar zakat tadi, fa'asaddaqah, atau menjadi orang soleh, apa kata Allah? La yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Nggak mungkin, nggak bisa, itu kata Allah. Jadi orang minta ditunda ajalnya supaya beramal soleh, Allah mengatakan nggak bisa, nggak mungkin ditunda ajalmu. Nah, yang kedua, ketika seseorang juga minta dikembalikan ke dunia,
untuk beramal soleh. Apa kata Allah? Jadi yang kedua nih, tadi ada orang ketika dia diwafatkan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'ali a'mala sholihan fima taraktu. Ya Allah, aku akan beramal soleh yang aku sudah tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, nggak bisa. Itu hanya ucapan omong kosong saja, hanya angan-angan saja, nggak mungkin itu. Itu Allah menolak, Pak. Ada dua keinginan dan Allah tolak dengan tegas, kata-katanya nggak bisa, nggak mungkin. Tapi ayat ini ketika ada orang yang ingin keluar dari neraka untuk beramal soleh, Allah tidak katakan nggak bisa. Tuh, lihat ayatnya tuh, yang buka aplikasi, coba lihat. Allah tidak mengatakan ketika ada orang, ya Allah keluarkan kami dari neraka, kami akan beramal soleh. Allah nggak katakan nggak bisa. Apa pelajarannya? Kata para ulama, ternyata neraka itu bukan tempat yang kekal bagi orang yang beriman. Karena mungkin ada orang-orang yang dikeluarkan dari neraka selama punya iman, Pak. Karena neraka hanya kekal bagi orang-orang kafir. Jadi kalau orang beriman ini mungkin dikeluarkan. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ya Rabb, kami akan beramal soleh. Walaupun amal solehnya tidak mungkin. Kenapa? Karena kata Ali bin Abi Thalib, al-yaum amalun bila hisab, godan hisabun bila amal. Hari ini di dunia ini tempat beramal tanpa dihisab, tapi nanti tempat dihisab tanpa bisa beramal. Jadi angan-angannya beramal nggak mungkin. Tapi kalau keluar dari neraka mungkin. Makanya ada syafaat. Ya kan, syafaat dari Rasulullah, syafaat dari teman-teman yang soleh, syafaat dari anak soleh, syafaat dari suami yang soleh, syafaat dari orang-orang miskin yang kita bantu. Itu semua memberikan syafaat dan bisa menarik seseorang keluar dari neraka. Sehingga kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa wa qina adzabannar? Jangan mampir ke neraka ya Allah, nggak mau kita maunya direct langsung ke surga tuh. Nggak enak kalau transit Pak, capek. Bapak kalau umroh transit nggak enak. Makanya langsung direct. Nah, tapi kenyataannya ada orang memang yang takdirnya ya neraka dulu karena amal buruknya ketika ditimbang lebih berat daripada amal baiknya. Nah, Allah tidak pernah zalim. Jadi adil, dibalas baru nanti selesai pindah ke surga. Nah, ini artinya ya, saya ulangi lagi, ayat ini memberikan hikmah pertama bahwa ternyata neraka itu tidak menjadi tempat yang abadi bagi orang yang punya iman. Makanya iman itu yang paling mahal. Kita kemarin sudah bahas pertemuan kemarin. Saking mahalnya iman, itu seorang Umar bin Khattab selalu bermuhasabah dengan imannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu demi menjaga imannya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, setiap hari Jumat apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Setiap hari Jumat Umar itu muhasabah, lalu kalau ada salah mencambuk dirinya. Tuh, Umar tuh muhasabah itu. Jadi kalau ada kesalahan satu pekan ke belakang, setelah dievaluasi ada salah ini itu dicambuk dirinya. Ini namanya muaqabah. Orang yang istiqomah ini perlu. Karena kan urutannya begini. Kalau orang mau istiqomah itu pertama tanamkan sifat muraqabah. Muraqabah itu merasa diperhatikan Allah. Yang kedua, mujahadah, sungguh-sungguh, serius. Nah, yang ketiga, muhasabah. Orang kalau mau istiqomah itu harus ada muhasabah, evaluasi. Yang keempat, muaqabah. Muaqabah itu kasih hukuman sama diri. Jadi hasil evaluasinya apa? Kalau ada kekurangannya, kasih hukuman. Itu namanya muaqabah. Walaupun hukumannya nggak harus cambuk, Pak, karena iman kita nggak sama dengan Umar. Ya, mungkin Bapak hukumannya traktir istri makan, ya silahkan. Ya, atau sedekah. Nah, itu untuk bisa istiqomah tuh seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai muhasabah tuh setiap Jumat dicambuk. Nah, ada yang mungkin bertanya, memang boleh ya kita menganiaya diri kita, menyiksa diri kita atau mencambuk diri? Nah, ini babnya tolong difahami begini, Pak. Pastinya ini bukan seperti orang-orang Syiah Rafidhah ya, yang memukul-mukul sampai berdarah-darah.
dengan tujuan yang salah. Kalau melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dengan evaluasi diri. Kalau kita bandingkan, ada nggak orang yang menyiksa dirinya karena urusan dunia? Banyak kan? Iya, dia cari dunia sampai lupa makan. Akhirnya apa? Sakit mah akut. Nyiksa diri nggak itu? Nyiksa diri. Walaupun tidak secara langsung. Ya, ada orang sibuk kerja, ya pagi sampai malam kerja di perusahaan yang berbeda, nanti malam sampai pagi perusahaan yang berbeda lagi. Pokoknya hidupnya tuh yang penting cuan. Itu tiba-tiba jantungan, ya tiba-tiba, wah pokoknya fisiknya tuh hancur lah, kurang istirahat. Nah itu kan nyiksa diri. Jadi perbandingannya, kalau ada orang yang dia mau menyiksa dirinya untuk urusan dunia, masa untuk akhirat nggak boleh? Itu tuh maksudnya begitu Bapak Ibu. Jadi jangan diartikan ini kenapa Umar bin Khattab menyiksa diri. Itu bagian daripada mu'aqabah. Iman kita berbeda tentunya dengan iman para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi dikatakan itulah saking mahalnya iman, bisa membuat kita berpindah. Bagi siapapun ya yang di neraka selama punya iman, maka dia berpotensi pindah. Itulah kenapa surga itu kekal bersama penghuninya, tapi neraka tidak kekal bersama penghuninya. Yang kekal bersama penghuninya cuma surga, Pak. Karena kalau sudah masuk surga tidak mungkin keluar. Nggak mungkin keluar tuh, masuk surga tidak mungkin keluar lagi. Makanya etikanya ya, yang surganya di bawah itu nggak boleh berkunjung ke surga yang atas. Tapi yang atas boleh berkunjung ke surga yang bawah. Ya kenapa? Karena nggak mungkin yang di surga tuh keluar lagi, nggak mungkin, sudah di surga saja. Kemudian yang kedua, kalau yang di bawah boleh berkunjung ke atas, itu nggak mau pulang, Pak. Karena klasternya beda, nikmatnya lebih hebat yang atas. Paling atas namanya Firdaus, lebih hebat lagi. Jadi kalau ahli surga yang paling bawah main ke surga Firdaus, hakul yakin nggak mau pulang. Dan Allah tidak mungkin ketika hambanya sudah di Firdaus disuruh keluar. Tega betul ya Allah, kan sama-sama surga, subhanallah. Nah itu adabnya begitu. Makanya dikatakan itu mahalnya sebuah iman. Nah lalu apa yang Allah komentari dari orang ini, ahli neraka yang minta keluar? Apa komentar Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi, ma yatadzakkaru fi. Fulan, kata Allah, memang belum cukup umurmu aku sudah panjangkan. Itu tuh Allah komentarnya bukan nggak bisa kamu, tapi Allah kembali bertanya, memang belum cukup umurmu sudah dipanjangkan. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini penting. Di antara hikmah ayat ini, Allah mengatakan dengan kata-kata nu'ammir. Nu'ammir itu umur. Karena ada usia, ada umur itu beda. Ada usia, ada umur itu beda. Kalau usia, satu akar kata dengan gigi. Bahasa Arabnya gigi itu sinun. Sinun. Orang Arab ketika bertanya usia, kam sinnuka, berapa usia Anda? Ya satu akar kata tuh. Ada dasinin, ada kata-kata sinin. Nah, kenapa disamakan dengan gigi? Artinya kalau gigi itu berarti fisik. Gigi kan fisik, Bapak, Ibu. Jadi kalau bicara usia itu fisik. Angka-angka 20, 30, 40, 50, 60 itu usia. Dan usia itu sudah ada batas ajalnya. Kalau 70 ya 70 sudah selesai. 60 ya 60. Itu secara matematika. Yang tidak mungkin bisa dipanjangkan itu usia, nggak bisa tuh. Usia itu sudah mentok, kalau sudah takdirnya di Lauhil Mahfuz 70 70. Tapi ada yang namanya umur. Kalau umur itu satu akar kata dengan umroh. Apa itu umroh? Ibadah. Ya umroh itu kan ibadah. Ya walaupun secara definisi makna bahasa umroh itu meramaikan, tapi itu bagian dari ibadah. Atau imaroh. Imaroh itu artinya bangunan. Ya hurufnya sama, umroh ain mim ro ta marbutoh. Imaroh ain mim alif ro ta marbutoh. Takmir, memakmurkan, takmir. Ya ta ain mim ya ro. Umur ain mim ro.
Jadi beda Pak, umur dengan umur pakai alif. Kalau pakai alif itu perkara, umur, urusan. Tapi kalau pakai ain, umur, nah itu umur, ya. Nah, kenapa umur disebut dengan sama dengan umroh atau imaroh, takbir? Karena umroh itu arti ibadah. Artinya umur ini kesempatan yang Allah berikan untuk beribadah, untuk membangun bangunan spiritual dalam ketaatan kepada Allah, itu namanya umur. Jadi batas ajal kita namanya usia, batas kesempatan taat kita namanya umur. Makanya ada orang usianya lanjut tapi umurnya masih muda. Usianya sudah 50 tahun, 60 tahun, tapi umurnya baru 20. Kenapa? Karena baru 20 tahun ke belakang mengenal Allah. Ya, kemarin-kemarin belum kenal Tuhan, dia nggak sholat. Begitu sudah usia 55 baru dia mulai sholat, mulai ngaji. Berarti umurnya cuma baru 5 tahun walaupun usianya sudah 50. Nah, itu perbedaan umur dan usia. Nah, pertanyaan saya, yang bisa dipanjangkan usia atau umur, Pak? Umur ya? Allah tanyanya umur. Memang nggak cukup dipanjangkan. Maksudnya dipanjangkan bagaimana? Bukankah umur dengan usia ya sama-sama angka? Ya, kalau bicara angka memang sama-sama angka. Tapi ada orang kalau umurnya panjang walaupun usianya selesai, umurnya terus berjalan. Itu namanya panjang umur, kan begitu. Usianya habis tapi umurnya tetap berjalan. Ya, panjang umur itu namanya itu. Kalau kita bandingkan dengan manusia yang paling panjang usianya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Bicara usia, angka-angka usia, itu Nabi Nuh paling panjang. Nabi Nuh alaihissalam itu diangkat menjadi nabi dan rasul 350 tahun. Lalu menjadi nabi dan rasul dakwah 950 tahun. Setelah diselamatkan oleh Allah bersama para pengikutnya di atas kapalnya, lalu Nabi Nuh hidup selama 350 tahun. Berarti kira-kira usianya itu 1650 tahunan. Itu Nuh alaihissalam secara usia. Nah, kalau kita kan mabayna sittin ila sab'in, kata Nabi 60-70, jauh betul kan jaraknya. Tapi ternyata walaupun usia kita singkat, tapi umur kita bisa lebih panjang dari umat-umat terdahulu yang usianya panjang. Dari mana kita bisa memperpanjang umur kita, Bapak Ibu? Dari amal soleh. Itu yang berbeda. Kenapa selalu kalimat penyesalannya amal soleh? Selalu amal soleh. Orang yang pertama tadi nggak mau minta ditunda karena ingin bayar zakat dan ingin menjadi orang soleh. Orang soleh kan berarti beramal soleh. Yang kedua, menyesal karena ingin kembali ke dunia. Minta kembali ke dunia karena ingin beramal soleh yang dia tinggalkan. Bahkan ahli neraka juga penyesalannya sama. Ingin kembali ke dunia supaya bisa beramal soleh berbeda, atau beramal berbeda dengan amalan yang dulu dilakukan di dunia. Jadi semuanya amal soleh. Nah, maka ada 3 amalan. Kalau Bapak Ibu melakukan amalan ini, panjang umur kita. Subhanallah, panjang ini umurnya. Ya, hakul yakin panjang ini, paling panjang umurnya. Yang pertama, kata ulama, yang pertama, sholat di Masjidil Haram. Ini amalannya nih, sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Karena nilai pahalanya 1 rakaat, ada yang mengatakan 1 rakaat bukan 1 sholat, 1 rakaat 100.000. 100.000. Itu kalau dikonversikan ke sholat kita di tanah air, Pak. Sholat di Masjid Baitur Rahman ini Bapak butuh waktu untuk mengejar pahala 100.000, butuh waktu 209 tahun. Kira-kira 209 tahunan lah. Ya, ada nggak orang yang sholat di sini 209 tahun? Nggak mungkin. Ya, itu sudah aki-aki nini-nini itu. Nah, itu untuk mengejar pahala di Mekah. Makanya yang sudah pernah sholat di tanah haram, khususnya di Baitullah, itu adalah nikmat Allah untuk memperpanjang umur. Itu baru 1 rakaat, apalagi kalau 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, ditambah lagi sholat sunnahnya.
Subhanallah, oh itu betapa besar pahalanya. Nah itu yang berpanjang umur tuh. Yang kedua, satu waktu malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Nah ini juga perpanjang umur, Pak. Lailatul Qadar insya Allah Ramadan sebentar lagi, ini sudah sangat dekat ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan kita ini diberkahi Sya'ban kita, diberkahi Rajab kita, diberkahi Sya'ban kita, dan Allah sampaikan usia kita bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah tahu lah Lailatul Qadar itu sudah sering dibahas. Jadi siapapun yang beribadah di malam itu, kata ulama, man qara al-Qur'an, man tasaddaqa, man shalla bi Lailatul Qadar ka'annahu qad shalla, qad qara al-Qur'ana qad sadaqa bi thamanina sanah wa lam yatawaqqa bi tarfatain. Siapa yang sholat, bayar zakat, siapa yang sholat, siapa yang sedekah, siapa yang baca Quran, siapa yang berbuat amal soleh di malam itu, seperti melakukannya 83 tahun lebih tanpa berhenti walau sekejap mata. Subhanallah. Ibu bapak, sekarang kita hitung, yang sudah 30 kali saja ketemu Ramadan. Sudah 30 kali ketemu Ramadan, dikali 83 tahun, 2.400-an lebih. Seolah-olah bapak ibu sholat, bapak ibu baca Quran selama 2.400-an tahun lebih. Coba mana lebih panjang tadi, usianya Nuh atau yang ketemu Lailatul Qadar nih? Yang ketemu Lailatul Qadar. Nuh hanya 1.600-an tadi. Nabi Adam hanya usianya 940-an. Tapi umat Rasulullah bisa 2.400 tahunan. Itu yang 30 Bapak Ibu. Ini rata-rata lebih nih, 30 kayaknya. Ketemu Lailatul Qadar, ada yang 50 kali sudah? Sudah. Berapa itu? Nah itu memperpanjang umur. Yang ketiga, amalan ketiga. Bapak Ibu kenal Mas Elon? Tahu Mas Elon? Ya, Elon Musk itu kalau versi Amerika, versi Jawa Mas Elon. Versi Sunda Elon. Kalau Medan Bang Elon ya. Itu konon katanya hartanya mencapai 3.000 triliun. Itu kalau beli gorengan Pak penuh di masjid. Ya, kolesterol deh itu Ibu. Tapi ada amalan yang bisa mengalahkan itu sebenarnya. Apa kata Nabi? Raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar. Salat qobliyah tadi itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Artinya kalau lebih baik dari dunia dan seisinya, itu termasuk Mas Elon di dalamnya kan? Jadi ini lebih hebat dari orang-orang kaya yang ada di dunia. Semua sultan melewat. Nah itu perpanjang umur tuh begitu. Amalannya ya, yang kita lakukan ternyata bisa membuat umur kita panjang. Kenapa Allah tanya umur? Karena ada amalan-amalan yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk kita mendapatkan pahala besar supaya nanti nggak nyesel di akhirat. Makanya orang-orang ini dikatakan memang nggak cukup umurmu sudah dipanjangkan. Bahkan kata ulama tafsir dalam kurung ayat ini situ nasana 60 tahun. Ini usia yang sudah harus betul-betul serius Pak. 60 tahun itu ya sudahlah. Ya jangan lagi 60 tahun tuh operasi plastik. 60 tahun tuh mau naikin karir. Nggak usah ngapain. Karir akhirat ya. Makanya usia 40 tahun itu sudah di warning. Ya, banyak peringatan tuh 40 tahun. Imam Asy-Syafi'i 40 tahun pakai tongkat. Saya mungkin pernah menyampaikan. Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, kalau 40 tahun masih main-main sama dengan menandatangani kontrak neraka dengan Allah. Imam Jalaluddin As-Suyuti 40 tahun dia gulung kasurnya. Kenapa? Sudah tidak lagi banyak tidur, tapi banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi 60 tahun. Nah, ini 60 tahun masih bikin akun TikTok. Buat apa? Tidak ada manfaatnya. Nah, itu komentar yang pertama kata Allah. Yang kedua, dikatakan waja'akumun nadhir. Kan sudah datang peringatan, umur sudah dipanjangkan. Ya maksudnya dipanjangkan umur tuh banyak Allah sampaikan amalan-amalan yang luar biasa, tapi kita nggak ambil. Yang kedua, dan sudah didatangkan peringatan. Apa peringatannya? Rasulullah peringatan, innama anta mudzakir,
Ya, Rasul peringatan. Yang kedua, orang-orang yang meninggal dunia. Tuh, tetangga kita wafat, orang yang dicintai wafat. Kemarin bencana di Sumatera, di Aceh, ada yang meninggal dunia. Itu semua peringatan. Atau kata ulama, yang ada dalam tubuh kita, uban, itu peringatan. Jadi uban itu peringatan. Bahkan kata ulama, uban itu malaikat maut yang majazi. Majazi itu berarti ya sebelum datang yang hakiki. Yang hakiki nanti Israel itu datang, tapi ada malaikat maut majazi supaya kita ini berpikir, oh ini uban berarti sudah tanda alarm dekat ini. Apapun yang ada dalam tubuh ini ya rasa sakit yang sering kambuh, dulu masih muda kan kuat, sekarang kok bentar-bentar batuk, bentar-bentar asam urat, itu alarm, itu tanda, itu juga malaikat maut majazi supaya kita sadar. Nah, itu peringatan Allah sudah berikan. Fadzuku famalidz zalimina min nasir, maka rasakanlah azabku, kata Allah, rasakanlah azab, tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini semua adalah gambaran yaumul hasrah, penyesalan seseorang atau penyesalan manusia. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami penyesalan yang ada di ayat-ayat yang kita bahas tadi. Kita nggak mau sakaratul maut menyesal, ketika sudah masuk ke alam barzah menyesal, apalagi di neraka menyesal, naudzubillah. Kita tidak mau. Maka ada poin-poin yang penting untuk kita perhatikan supaya kita tidak menyesal yang tidak ada gunanya nanti di alam akhirat kita. Yang pertama, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Pasti hubungan dengan waktu, karena kata ulama begini, innama antal ayyam, innama anta ayyam. Kamu itu sesungguhnya kamu itu kumpulan dari hari ke hari. Ya, idza dzahaba ba'dul yaum dzahaba ba'du. Kalau berlalu satu hari, maka berlalu juga diri kita. Ya, sebagian dari kita berlalu, satu hari lewat, sebagian dari kita terlewat. Karena kita ini kan kumpulan dari satu hari ketemu, 2 hari ketemu, 3 hari jadi 1 pekan. 1 pekan ketemu lagi jadi 1 bulan. 1 bulan kumpul lagi jadi 1 tahun. Barulah namanya umurnya berkurang. Makanya kata ulama, siapa yang menjaga waktunya, maka dia menjaga umurnya. Karena umur dan waktu itu tidak bisa dipisahkan. Ada umur berarti ada waktu, Pak. Dan siapa yang menjaga waktunya, dia menjaga umurnya, maka siapa yang menjaga umurnya, dia menjaga dirinya. Jadi orang kalau sayang sama diri, jaga waktu kita, jaga waktu itu sama dengan jaga umur. Coba perhatikan di dalam Al-Quranul Karim. Bapak Ibu kalau baca Quran lihat, banyak sumpah yang Allah sampaikan, ya semuanya berhubungan dengan waktu. Banyak sumpah, sering ya Allah sering bersumpah dengan waktu, dengan makhluknya namanya waktu. Dari sejak kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu Allah jadikan sumpah. Makanya di waktu pertama kali tadi kita bangun pagi namanya fajar, ada sumpahnya, wal fajri. Nanti agak geser dari fajar ke subuh. Walaupun fajar itu juga mengatakan itu subuh, tapi ada fajar kadib, fajar sodik ya. Tapi ada lebih jelas lagi, subuh. Allah jadikan sumpah, wa subhi idza tanaffas. Nanti bergeser lagi waktu matahari agak sedikit mulai hangat, duha. Ada sumpahnya kan, wat duha wal laili idza saja. Nanti bergeser sampai waktu siang, matahari sedang panas-panasnya terik, ada waktu zuhur. Allah jadikan sumpah, wan nahari idza tajalla. Nahar. Agak turun, matahari agak condong mendekati malam, sore namanya, Allah jadikan sumpah, wal asri innal insana lafi khusr. Nanti maghrib, masuk waktu maghrib, awal malam, Allah jadikan sumpah. Apa sumpahnya maghrib? Di Quran nggak ada kata-kata wal maghribi, nggak ada. Apa sumpah maghrib itu apa, Pak? Fala uqsimu bisyafaq. Syafaq itu ketika warna jingga sudah memudar, itu tanda maghrib. Nanti masuk waktu malam, Allah jadikan sumpah, wal laili idza yaghsha. Bahkan di tengah malam pun
Allah masih sebutkan itu, wa minal laili fatahajjat bihi. Dan menariknya Pak, setiap Allah sebutkan waktu, di situ ada amal soleh. Wal fajri, ada sholat fajar. Was subhi, ada sholat subuh. Wad duha, ada sholat duha. Wan nahari, ada sholat duhur. Wal asri, ada sholat asar. Fala uqsimu bisyafaq, ada sholat maghrib. Wal laili idza yaksha, ada sholat isya. Wa minal laili fatahajjat bihi, ada sholat tahajud. Jadi setiap waktu ada amal soleh. Apa amal solehnya? Sholat. Karena sholat itu amalan yang utama, tuh Allah akan hisab nanti di akhirat pertama kali. Nah, kata ulama, dari keterangan ini menggambarkan bahwa waktu itu penting. Jadi sesuatu yang Allah jadikan sumpah itu penting, dan tolong jangan main-main dengan masalah ini. Kalau Allah jadikan sumpah, kata Allah, perhatikan itu, jangan main-main. Makanya sampai orang-orang barat itu, kalau orang barat mementingkan waktu dengan kalimat time is money, akhirnya ujung-ujungnya money is laundry. Ya time is money, ujung-ujungnya money is laundry kan. Banyakan uang, bingung nih kemana nih uang nih, ya cuci aja lah. Subhanallah. Tapi orang beriman mengatakan bukan time is money, tapi al waktu agla minadz dzahab, waktu lebih mahal daripada emas. Karena kehilangan emas bisa dicari, tapi kehilangan waktu nggak mungkin pernah bisa kembali itu. Hanya waktu itu luar biasa. Itu pesan pertama. Pesan kedua, dari sumpahnya Allah tentang waktu begitu banyak, begitu sering, kata ulama, jangan kita mengatakan nggak ada waktu. Tuh, waktu banyak Bapak, itu Quran diulang-ulang terus, waktu banyak. Jangan mengatakan kenapa nggak ke masjid taklim, nggak ada waktu. Kenapa nggak sholat, nggak ada waktu. Kenapa nggak silaturahim, nggak ada waktu. Bukan nggak ada waktu, kita ini lebih sering buang-buang waktu. Bukan nggak ada waktu. Nah itu kenapa Allah sering sebutkan kata-kata waktu di dalam Al-Quranul Karim. Jadi jangan main-main dengan waktu, dan jangan mengatakan nggak ada waktu. Jangan mengatakan nggak ada waktu, karena nanti kalau waktunya sudah tiba, baru kita minta waktu sama Allah. Ya Allah, kembalikan dong saya mau ibadah. Ya Allah, keluarkan dong saya mau sholat. Nah, di saat waktu sudah benar-benar nggak ada, habis, baru minta waktu. Ketika dikasih waktu, dia buang-buang waktu. Kenapa? Karena dia merasa waktunya masih panjang. Nah ini nih orang sering ketipu Pak. Masih muda, tobat mantar lah. Wah masih santai nanti. Pokoknya muda itu kerja keras, usaha, nanti muda foya-foya, atau muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Itu kan motonya sesat tuh. Subhanallah. Ya, jadi kita tuh sering tertipu, kena prank. Ya, kita suka kena prank. Nah, sehingga Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada caranya. Kita mau mengukur diri kita ini termasuk orang yang menyia-nyiakan waktu atau tidak. Ada indikatornya, kata ulama. Yang pertama, kalau Bapak Ibu ada di dalam keterangan ini, maka kita termasuk orang yang melalaikan waktu. Ya, apa yang pertama? Hadis Rasulullah SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan akhlak seorang muslim. Jadi akhlak muslim ini yang paling baik, kata Nabi, diukurnya tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat untuk dirinya. Jadi kalau kita masih suka sesuatu yang tidak manfaat, itu tanda kita suka buang-buang waktu. Itu tuh maksudnya Pak. Apa yang tidak manfaat itu banyak. Hidup kita itu kalau kita presentasikan 24 jam, itu lebih banyak gak manfaat tuh kayaknya itu. Dari sini aja lah, sosmed ini coba. Orang kalau sudah scroll handphone Pak, gak sadar tiba-tiba, ya Allah lagi scroll handphone. Ya Allah udah setahun saya scroll handphone. Iyalah dari akhir Desember sampai ketemu awal Januari itu besok. Iya, kadang kita tidak sadar. Kadang-kadang sudah saking sibuknya dengan handphone, itu tidak peka dengan lingkungan. Sampai apa? Ya Allah, bukan cuman perkara yang sia-sia, tapi kata ulama, hadis ini disyarah Pak, dijelaskan itu termasuk perkara sia-sia itu maksudnya adalah ketika dia mengurusi urusan yang bukan urusannya. Kepo. Jadi kata Nabi,
Salah satu tanda orang yang menyia-nyiakan umur, orang yang sibuk ngurusin urusan orang, sementara dia juga punya urusan. Tuh suka kepo tuh. Jangan kepo dengan urusan orang. Kita kan ini dunia sekarang, ini dunia kepo. Karena ada sosmed. Itu ada berita artis bercerai, diklik, terus dilihat. Akhirnya ikut sedih, ya Allah, Raisa kenapa cerai? Kurang apa coba ini? Subhanallah. Dan itu tidak cukup hanya itu ibu bapak. Besok diikuti perkembangannya, dilihat lagi. Nih harta gono gininya kemana nih kira-kira? Padahal bukan urusan kita. Kenapa kita suka nggak fokus dengan urusan kita? Karena kita fokus dengan urusan orang. Padahal urusan kita banyak bapak. Ngurus anak, ngurus istri, urusan kerjaan. Belum lagi kalau DKM ngurus umat, ngurus masjid. Jadi kalau masih sibuk dengan urusan orang, jangan berharap kita bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Pasti sia-sia hidupnya tuh. Dan seandainya, kata ulama, seandainya orang mengamalkan hadis ini, di antara kebaikan akhlak seorang muslim, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dia tidak kepo dengan urusan orang lain, maka hidup kita tenang Pak. Dunia tuh tenang. Kenapa dunia gak tenang tuh? Satu, banyak orang yang melakukan hal yang tidak manfaat. Yang kedua, banyak orang yang kepo dengan urusan orang. Makanya kita gak tenang. Kita punya tetangga kalau kepo gak tenang Pak. Itu rumah semua ditembok Pak keliling. Ini kepo banget nih, hati-hati nih dengan itu. Julid dia, astagfirullah. Makanya subhanallah dikatakan ini yang pertama. Jadi kalau ingin kita tidak buang-buang waktu, tinggalkan yang tidak ada manfaatnya. Ya, dan jangan urusan orang lain. Itu yang pertama. Jadi orang-orang yang beruntung itu kata Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu salah satunya. Orang yang beriman atau orang yang beruntung, orang yang menang, kata Quran, yang sholatnya khusyuk, kemudian yang perkara lalai itu ditinggalkan, berpaling. Jadi kalau ada sia-sia Pak, kita berpaling, walaupun kita nggak mungkin tidak pernah melewati hal yang sia-sia. Jadi kalau orang-orang beriman itu ada yang sia-sia, ya, walaupun dia tidak bisa melarang, tapi dia tinggalkan, dia lewat aja lah, udah lewat. Yang penting saya tidak ikut mampir. Kadang-kadang udah tahu sia-sia, ikut nongkrong, mampir, cukup lewat. Itu orang-orang beriman tuh begitu. Ya itu yang pertama. Kemudian dikatakan yang kedua, kata para ulama, yang kedua, bagaimana supaya waktu kita ini nggak terbuang-buang dalam urusan beribadah kepada Allah. Maka niatkan segala aktivitas dunia kita untuk Allah Pak. Mengikat, menempelkan kepada Allah supaya jadi nilai ibadah. Karena kalau kita bandingkan mana yang lebih banyak, aktivitas dunia atau aktivitas akhirat? Dunia, akhirat tuh cuman ya yang jelas sholat, ngaji nih, malis taklim, paling berapa jam. Nanti kalau sudah keluar dari masjid itu sudah aktivitas dunia tuh, banyak dunianya. Makanya kalau tidak diikat dengan akhirat, rugi Pak. Nggak jadi amal soleh. Bukankah Al-Quran mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita ini untuk ibadah. Kemudian kita berikrar inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku matiku untuk Allah. Kalau untuk Allah berarti semuanya untuk Allah. Makanya satu-satunya cara, kata ulama, diikat semua aktivitas dunia dengan akhirat supaya bernilai ibadah. Apa aktivitas dunia tuh? Contohnya ya, para ulama memberikan gambaran hubungan suami istri, berhubungan Pak, menggauli istri. Itu kalau dilihat secara zahir itu kan dunia banget, itu syahwat, itu hubungannya kan syahwat itu. Makanya kalau tidak diniatkan karena Allah nggak jadi ibadah. Jadi niatkan karena Allah ketika menggauli istri, niatkan karena Allah. Bukankah ini sudah pernikahan? Iya sudah pernikahan, diikat dalam satu syariat yang benar. Tapi ketika menggauli, kata ulama, niatkan lagi supaya dapat pahalanya, kokoh pahalanya. Karena niat kita bisa bergeser. Ya Allah, saya menggauli istri supaya saya menundukkan pandangan, supaya saya bisa mengendalikan syahwat saya di luar. Itu diikatkan dengan niat karena Allah, maka kan bernilai pahala. Kalau tidak, ya jangan-jangan hanya karena hawa nafsu saja. Begitu melihat yang di luar sana banyak, pulang ke rumah untuk menyalurkan saja tanpa ada niat karena Allah.
Itu urusan dunia tapi bisa ditempelkan ke akhirat. Contohnya apa lagi? Kata ulama, nyuapin istri, Pak. Bapak menyuapi istri, satu suapan itu nilainya ibadah. Kalau kita ikatkan karena Allah, niatnya karena Allah. Makanya dulu waktu di pelaminan itu mungkin belum ibadah kayaknya itu, karena nggak niat karena Allah, karena itu mah adat. Bapak Ibu dulu bapak nyuapin istri terakhir pas di pelaminan kan? Yang rebutan ayam bakar itu. Subhanallah. Nah terus kapan lagi nyuapi istri terakhir? Terakhir kemarin Ustaz, pas di opnam. Nah, itu karena sakit istrinya. Jangan-jangan nggak niat, jadi bukan karena Allah. Makanya lakukan karena Allah. Satu suapan itu pahalanya besar. Makanya nanti pulang kajian tuh, nih yang ada suami istri pulang, mama mana sini, suapin. Mana cangkemnya sini buka. Subhanallah. Ya. Nah, itu amalan dunia tapi itu jadi akhirat tuh. Ya, apalagi tuh contohnya amalan dunia. Tidur. Bapak Ibu kalau tidur supaya jadi amalan akhirat gimana coba? Ya, baca doa pasti. Bismillah. Enggak cuman itu. Kalau cuman bismillah itu bagus, tapi ada level yang lebih hebat lagi. Gimana? Wudu, itu amalan dohirnya. Amalan hatinya begini, kalau mau tidur, kalau tidur karena Allah, niatnya begini, Allah saya mau tidur lebih cepat supaya subuh gak kesiangan. Itu tuh. Jadi niat tidurnya di malam hari istirahat supaya bisa ibadah besok. Lebih hebat lagi, ya Allah supaya bisa tahajud nanti malam. Itu kalau ibu wafat, bapak wafat dalam keadaan tidur, husnul khotimah, karena niatnya sudah niat sholat subuh, sudah niat sholat tahajud, walaupun tidak kesampaian. Nah itu maksud mengikat aktivitas dengan nama Allah. Kadang-kadang kita tidur aja sudah tidur. Nah itu mengikat aktivitas dunia dan akhirat. Karena kata Al-Quran, kullu syai'in halikun ila wajah. Segala apapun akan hancur, sirna, hilang kecuali wajah Allah. Kata ulama, wajah Allah itu maksudnya adalah sesuatu apapun yang dinisbatkan untuk Allah. Kalau dinisbatkan untuk Allah nggak akan sirna, nggak akan hilang. Maka ikat aktivitas dunia dengan akhirat kita. Yang terakhir, Bapak Ibu dimulakan Allah, yang terakhir bagaimana supaya waktu kita tidak sia-sia. Hidup dengan cara zuhud. Hiduplah dengan cara zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu ada dua makna kata ulama. Yang pertama, orang zuhud itu begini. Kalau dia belum mendapat rezeki, dia sabar. Dia belum mendapat nikmat, dia sabar. Tapi ketika dia mendapatkan rezeki, dia mementingkan orang lain. Itu sifat zuhud itu. Dan ini terjadi kepada kaum Ansor. Kaum Ansor itu Allah puji. Ya, kaum Ansor itu kan ketika Muhajirin datang, mereka punya rezeki kan, mereka punya kebun, punya istri yang banyak, disedekahkan kepada orang Muhajirin. Ayo, siapa yang mau? Salah satunya Abdurrahman ditawari kan, Abdurrahman bin Auf, kamu kan orang kaya di Mekah dulu sebelum hijrah, sekarang hijrah kamu miskin. Ambil sebagian hartaku, ambil salah satu dari istriku, aku ceraikan, nikah kepadamu, nikah denganmu. Nah itu orang zuhud itu Pak, pemikirannya kalau belum Allah datangkan apa yang diinginkan, dia sabar. Tapi kalau Allah berikan, justru dia mementingkan orang lain. Itu kalau kita punya teman karakternya begitu, itu orang zuhud banget tuh. Itu orang zuhud. Itu yang pertama, makna pertama. Artinya hidupnya itu selalu ingin bermanfaat. Orang zuhud itu hidupnya tidak egois, tapi selalu ingin memberikan manfaat. Bukankah orang yang memberikan manfaat itu sama dengan memperpanjang umurnya? Makanya ketika dia sudah wafat, manfaatnya ini akan mengalir sampai ke alam barzah. Namanya shadaqatun jariyah. Itu kan manfaat. Itu makna pertama zuhud. Yang kedua, zuhud itu kata ulama, tarku ma la yanfa'u li akhiratika. Meninggalkan yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Jadi maksudnya begini, Bapak Ibu,
boleh kalau kita ingin punya apa, walaupun mahal nilainya, silahkan. Mau punya rumah yang mewah, mau punya mobil yang nyaman, yang bagus, tapi coba bidikannya tuh ini manfaat buat akhirat atau tidak ya? Itu penting, Pak. Jadi kalau mau punya mobil bagus, niatnya sudah begini, di awal tuh sudah untuk akhirat. Ya Allah, saya beli mobil ini supaya kalau saya berangkat taklim yang jauh, saya nyaman, saya bisa ngajak tetangga tuh yang mau ikut, ayo bareng, saya beli yang lebih lebar lagi mobil. Itu kan namanya untuk akhirat. Ada nggak manfaatnya? Ibu silakan ibu koleksi tas, ya, mau yang Hermes, mau yang Hermes, terserah lah. Mau harga 600 juta ya terserah. Tapi ada nggak manfaatnya untuk akhirat? Kalau kira-kira nggak ada, nggak usah lah. Ya, ada orang tas 600 juta misalnya. Ya, ada lagi lebih parah 1,5 M misalnya, 150 juta. 1,5 M. Itu lebih bahlul ya. Jadi apa manfaat untuk akhirat apa? Itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi saya banyak diskusi dengan guru-guru. Jadi Bapak Ibu, terkadang ada penilaian yang kurang bagus dari netizen lah. Kadang netizen itu kan kalau komentar ya maha benar netizen dengan segala komentarnya. Itu kalau ada ustadz posting naik kendaraan misalnya, ustadz dalam mobil dia sendiri Pak, mobil ustadz itu naik, mobilnya bagus, itu komentarnya, masa ustadz mobilnya begitu, nggak teladan, begitu tuh. Padahal Bapak Ibu, saya dulu saya kira buat apa sih mobil-mobil kendaraan tuh ustadz, ada mobil yang ini. Ternyata saya sekarang merasakan, karena memang mereka itu banyak hidupnya di perjalanan kan, iya, jalan dari dakwah dari satu tempat ke tempat lain. Memang dibutuhkan kendaraan yang nyaman, karena tidurnya itu bisanya tidur di mana? Di mobil. Dan saya ngerasain Pak. Ya saya pakai mobil kecil itu dari Bekasi, berangkat Bekasi, nanti ke BSD, ke Tangerang, muter-muter sehari itu nggak kurang dari 150 kilo tuh saya pulang pergi. Itu kalau kajian 1 ya 2, tapi kalau weekend tuh kadang-kadang bisa 5 ya, sampai malam. Itu saya merasakan betul mobil kecil tuh kan agak lumayan ya di badan, beda. Nah makanya jangan suudzon, artinya gini, jangan menghukumi. Oh ini kenapa ini Ustadz ini mobilnya, oh mungkin memang ingin nyaman untuk akhiratnya, karena untuk tujuannya untuk nyaman dalam perjalanan dakwahnya. Nah itu supaya kita tidak menghukumi orang tidak julid dengan mudah Pak. Jadi kalau ada orang yang ke masjid pakai motor bagus, jangan pamer betul ini orang. Bukan pamer, justru dia ingin hartanya itu ada manfaat untuk akhirat. Makanya saya kalau bimbing jamaah umroh, saya selalu kasih saran kepada jamaah, tolong bawa ke tanah haram pakaian yang paling bagus, bukan yang paling mahal, bukan yang paling bagus yang ibu punya, bapak punya. Jam tangan paling bagus, sepatu, tas paling bagus. Kenapa? Supaya kalau nanti dihisap harta ini dihisap, jadi saksi bahwa harta ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ibu ngaji bawa handphone, enggak apa-apa. Handphonenya nanti bersaksi, handphone dibawa ngaji. Jangan handphone buat main game aja, nggak pernah diajak ke masjid tuh handphone. Kalau handphone diajak ke masjid kan yang dibuka ayat Quran gitu kan? Ya nggak mungkin di sini buka Shopee, keterlaluan itu. Subhanallah. Nah jadi itu kita meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Ya makanya sampai ada ulama mengatakan, ini sebagian pendapat ya, nanti ibu cari saja itu. Pokoknya bapak ada sebagian pendapat mengatakan main catur itu haram. Subhanallah. Sampai seperti itu. Karena coba main catur itu kan apa manfaat akhiratnya? Bahkan habis waktunya. Orang masih sibuk mikirin cari nafkah, dia sibuk mikirin benteng kemana benteng nih. Ini nih pion kemana pion. Subhanallah. Itu lama itu. Orang kalau main catur nggak bisa diganggu itu. Ya tapi ini sebagian pendapat ya, jadi tanpa mengurangi rasa hormat, artinya perkara yang tidak ada manfaat untuk akhirat kita, atau sesuatu barang atau yang kita ingin miliki tapi tidak ada manfaat buat akhirat, silahkan tinggalkan. Makanya masjid ini kalau direnovasi terus bagus, silahkan Pak, bagus, punya alat sound, kamera yang bagus untuk kepentingan akhirat, silahkan. Karena kalau yang murah-murah kan gampang rusak, cepat rusak, ganti lagi. Jadi dengan berbagai
pertimbangan yang paling bagus, pertimbangannya adalah oh ini ada manfaat buat akhirat. Kalau sudah ada, maka sudah jangan ragu lagi. Ya, ini itu lebih baik pastinya. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah, saya kira ini ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberi hazanah manfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat penyesalan dan Allah jadikan kita hambanya yang bisa memanfaatkan waktu. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oh, ada, silakan Ibu. Ada 2 ya. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz menjelaskan mengenai waktu dan muhasabah. Fenomena sekarang itu banyak orang kalau diiming-imingi masalah dunia, misalnya pengajian, maaf, apabila pengajian ada sembako misalnya, ada suguhan itu bisa penuh dan banyak. Nah, sedangkan kalau pengajian rutin yang biasa seperti ini itu biasanya tidak terlalu banyak. Itu bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, yang kedua, bagaimana cara mengikat dunia dengan akhirat? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga terjadi banyak sekali orang apabila mereka di komunitas manapun, kalau itu dunia dia akan ketakutan. Misalnya ada karyawan disuruh atasannya, tetapi atasan itu misalnya kalau tidak dia laksanakan itu akan dikurangi mungkin penghasilannya dan kondisinya juga akan berkurang. Mereka akan terlilit ketakutan. Tetapi kalau untuk masalah sholat, misalnya ini meninggalkan sholat, tapi dia lebih mementingkan atasannya, itu bagaimana juga agar kita bisa mengikat dunia itu dengan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Bismillah. Yang pertama, ada ulama. Ulama ini bercerita kepada muridnya, karena muridnya saat itu bertanya. Apa pertanyaan muridnya? Wahai tuan guru, bagaimana cara ikhlas? Ya, khususnya dalam melangkahkan kaki ke majelis taklim. Itu susah. Bagaimana ikhlasnya? Apa kata gurunya Ibu? Ikhlas itu proses. Jadi silakan lakukan dulu, maka kamu nanti akan ikhlas tuh. Jangan nunggu ikhlas baru melakukan, tapi lakukanlah sampai Anda ikhlas. Karena guru ini memberikan contoh. Dulu kata gurunya, saya itu dulu ke majelis taklim niatnya karena ada nasi kotak. Tuh Ibu. Saya ke majelis taklim dulu karena ada nasi kotak. Terus ya nggak apa-apa. Lama-lama setelah dapat ilmu dari taklim itu, pas temanya ikhlas, temanya karena Allah, kan ada hidayah bisa berubah tuh. Oh ternyata niat saya selama ini salah. Akhirnya apa? Besoknya itu bukan saya berharap nasi kotak, tapi saya yang bawa nasi kotak tuh untuk jamaah. Nah jadi ikhlas itu memang berproses. Itulah kenapa kalimatnya mukhlisin. Coba ayat Quran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ada mukhlis, ada mukhlas, itu beda. Kalau mukhlis itu belajar ikhlas. Karena ini harus diusahakan, itu namanya mukhlis. Tapi kalau mukhlas, Allah sudah tanamkan rasa ikhlas. Seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu Allah gambarkan innahu min ibadinal mukhlasin. Bukan mukhlisin, karena sudah ditanamkan rasa ikhlas. Nah, untuk mencapai mukhlas itu prosesnya mukhlis dulu. Makanya kalau ada saudara kembar itu namanya mukhlas dan mukhlis. Itu yang mukhlas lebih tinggi derajatnya itu. Ya. Jadi Ibu, yang pertama yang harus kita pahami, ikhlas itu berproses. Nggak apa-apa Bapak Ibu sekarang ngaji karena nasi uduk, nggak apa-apa. Nanti mungkin bulan depan Ibu yang bawa nasi uduknya. Subhanallah. Kita nggak tahu.
Maka tugas kita adalah jangan menghukumi niat orang. Nah, ini kan masuk bab tadi tuh. Kita suka begitu. Datang ke kajian, ada makanan, kita koreksi orang. Ini orang ini kalau ada makanan datang loh dia. Ini coba-coba besok. Kalau nggak ada makanan, pasti nggak muncul nih orang. Nah itu termasuk tuh orang yang kepo urusan orang. Ya, ngurusin niat orang. Padahal kita nggak tahu niat dia. Satu inci pun, yang paling kecil apa ukuran? 1 mili pun kita nggak tahu isi hati dia. Jangan coba-coba mengukur hati orang dengan nasi kotak. Mentang-mentang dia datang, waktu ada makanan kita simpulkan, oh itu nggak ikhlas nih orang, pasti karena sesuatu. Jangan, nggak boleh. Ya, makanya urusan niat itu ngurusin niat kita sendiri, jangan urusin niat orang, karena kita nggak akan pernah tahu isi hati orang. Kecuali ibu sudah tanya langsung, Bu, kesini karena apa? Karena nasi padang saya, nggak ikhlas tuh, nah itu boleh. Kalau nggak tahu jangan menyimpulkan. Jadi itu yang pertama ya. Untuk bab ini silahkan kita cek hati kita masing-masing. Kalau ternyata karena makanan itu rame jamaah, husnudzonnya bagaimana? Oh ternyata dari sebab makanan ini jamaah ramai. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti jamaah ini istiqomah walaupun tanpa ada makanan tetap akan datang, karena sebab sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Nah itu kan sebagai trigger saja, mancing. Karena manusia itu begini, mohon maaf, kalau soal makanan itu tidak aib, itu bukan aib saya kira. Bahkan kata ulama, kalau ibu ingin menyampaikan tauhid kepada seseorang, tolong dicek dulu orang itu sudah kenyang atau belum. Tentu begitu tuh. Kalau kita ingin menyampaikan nasihat, ingin menyampaikan syariat agama, coba dicek orang itu sudah kenyang, jangan-jangan kelaparan dia. Orang kalau kelaparan jangan disuruh bahas syariat tauhid. Ya. Kenyangkan dulu perutnya. Itu kan begitu. Makanya apa? Kalau seandainya ada orang kelaparan, yang ada hanya makanan haram, boleh nggak dimakan? Boleh. Yang penting bukan untuk berlebihan, tapi untuk sekedar menyambung hidup supaya tidak mati. Misalnya di hutan ada ular, ada daging yang Allah haramkan, makan saja, tapi untuk supaya bertahan hidup, bukan untuk kenyang. Apalagi mukbang, itu nggak boleh. Jadi sampai seperti itu urusan makanan. Jadi saya kira kalau kita melihat jamaah itu semangat ketika ada makanan, justru itu menjadi motivasi untuk masjid supaya lebih hebat lagi makanannya. Jadi masing-masing tuh punya niat yang bagus. DKM-nya, masjidnya niatnya untuk memberikan suguhan yang lebih baik, hidangan setelah hidangan rohani, hidangan jasmaninya juga bagus, tapi jamaahnya juga sama-sama untuk memperbaiki niat. Ya, jadi dua-duanya tuh akhirnya ketemu tuh, bukan saling menghukumi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mengikat niat dengan Allah. Tadi digambarkan contohnya. Sederhananya begini. Manusia itu memang lebih percaya dengan yang instan. Kita tuh kadang-kadang kalau instan tuh yakin, tapi kalau nggak instan masih ragu. Akhirat kan nanti. Ini yang jelas sekarang tender ini depan mata 1M ini. Nah manusia itu memang begitu karakternya. Makanya itu tanda lemahnya iman. Ya, tanda lemah iman. Dan harus kita pahami bahwa oke lah Bapak Ibu, mungkin dengan meeting meninggalkan sholat, mungkin dengan kita berjuang kerja sampai lupa ngaji, mungkin secara dunia berhasil, silakan dapat apa yang kita inginkan, dapat uang, dapat ini, beli ini. Tapi maaf, yang dicari bukan hanya kuantitas tapi kualitas. Kualitas itulah yang disebut dengan barokah. Coba punya harta banyak, kalau nggak berkah, ada nggak manfaatnya? Nggak ada, celaka, ujung-ujungnya bencana itu. Entah anak-anaknya jadi anak yang bandel, entah istrinya melawan, entah nanti rumah tangganya cekcok lah, nggak hangat di rumah. Karena apa? Karena harta didapatkan dari hasil dia meninggalkan dan melalaikan perintah dan kewajibannya. Itu nggak ada keberkahan. Makanya mohon maaf, mencari nominal silahkan dengan berjuang keras sekuat tenaga, Allah kasih. Tapi mencari berkah hanya dengan mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya kira kalau kita paham ini, ya apapun perintah manusia itu tetap
dikalahkan kalau Allah sudah memerintahkan kepada kita. Meeting suruh suruh atasan, disuruh bos, ayo meeting. Tapi muadzin ketika memanggil itu perintah Allah. Pak bos maaf nih, kita nggak cuma mau menang tender, tapi kita mau dapat tender itu berkah. Oh caranya gimana? Sebelum meeting kita sholat dulu. Wah itu bagus. Bosnya mengatakan saya nggak perlu berkah, yang penting banyak. Ayo udah bos aja, saya nggak ikut. Dipecat ya nggak ada masalah. Ya, nggak akan habis. Rezeki kita bukan berhenti ketika dipecat. Rezeki itu berhenti kalau mati, betul nggak? Makanya kadang orang tuh takut ketika, aduh nanti gimana ini? Anak makan apa ini? Nanti bagaimana? Padahal dia berada di sesuatu yang melanggar syariat Allah. Jadi kalau dia berada di jalan kebenaran, buat apa takut? Nggak mungkin Allah meninggalkan hambanya yang berada dalam jalan kebenaran. Yang berada di jalan keburukan saja Allah kasih, kan nikmat dikasih tuh Allah, dikasih. Apalagi yang di atas jalan kebenaran. Jadi saya kira itu Ibu. Jelas ya? Syukran. Wallahi barik fiik. Cukup ya? Oh, satu lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya pertama, untuk melaksanakan sholat sunat fajar itu disuruh waktu masuk subuh atau waktu masuk subuh? Yang dengan perbedaan itu tidak sama nih dengan sholat qobliyah subuh. Nah yang kedua itu untuk pengaturan saf jamaah Ustaz, itu untuk jamaah kan kapan? Itu rapat saf itu rapat saf sajadah atau berdasarkan badan ya Ustaz ya? Tapi nggak boleh bisa masuk ya. Jadi itu bagaimana pengaturan saf Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Ibu. Bismillah. Yang pertama, sholat fajar itu ya qobliyah subuh itu. Sholat sunnah fajar itu ya qobliyah subuh. Dari mana dalilnya? Dari hadis Nabi tadi. Rokaatal fajri, 2 rakaat fajar. Berarti cuma 2 rakaat. Kalau 2 rakaat berarti qobliyah subuh. Kalau sebelum subuh ibu sholat namanya sholat tahajud atau qiyamul lail. Makanya di Mekah itu ada adzan 2 kali, di Madinah 2 kali. Jadi kalau ada orang nggak ngerti, ini jamaah Indonesia nggak ngerti, tiba-tiba adzan pertama sudah adzan pertama, setelah itu sholat fajar, itu belum fajar itu. Nanti adzan kedua baru sholat fajarnya di sana. Jadi itu ya, sholat fajar itu ya qobliyah subuh. Nah yang kedua, rapat dan lurus dan rapatnya saf itu ukurannya nempel bahu dan ini kaki, tumit. Diratakan tumit belakang ukurannya dan tempel bahu, bukan sajadah. Kalau sajadah beda-beda ukuran, ada yang sajadahnya lebar, ada yang sajadahnya kecil. Nah itu ukurannya. Makanya tadi saya katakan ada orang yang kadang nggak nyaman Ibu, ukurannya sudah sebenarnya benar syariat. Jadi tumit ini diluruskan, lalu bahu ini ukurannya. Nah tapi ada orang yang kadang-kadang dia nggak nyaman, dia nanti geser, ya sudah jangan diikuti. Nah itu memang sampai hari ini itu ada khilaf, ya ada khilaf. Jadi saya kira itu tentang masalah rapatnya saf, ukurannya bahu dan kaki itu. Jelas ya? Syukran wallahi barik fiik. Alhamdulillah saya kira cukup. Mudah-mudahan sekali lagi Allah tambahkan keberkahan dalam majelis kita, Allah ridho. Semoga Allah jadikan kita hambanya yang pandai memanfaatkan waktu, menjadi hamba Allah yang senantiasa mengevaluasi diri, dan ketika Allah sampaikan kepada ajal kita tidak ada penyesalan. Amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazaakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minal buat doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.